Dan yang kami hormati para hadirin yang telah hadir pada pagi hari ini. Perkenalkan, kami mewakili kelas reguler C akan menyampaikan alur perkara persidangan perceraian. Sebelumnya, perlu kami sampaikan bahwa pada persidangan ini akan kami sampaikan dengan tempo yang sedikit cepat. Oleh karena itu, apabila ada kata-kata yang dianggap tidak dibacakan, hal tersebut dikarenakan keterbatasan waktunya. Apabila di dalam persidangan yang kami bawakan terdapat perbedaan dengan yang ada dalam berkas, maka yang dipergunakan adalah yang di dalam persidangan. Untuk menandai jeda penundaan sidang akan ditandai dengan pendudukan kepala. Dewan juri dan hadirin yang terhormat, selamat menikmati persidangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Senin 30 Oktober 2023, akan dilaksanakan sidang perkara perceraian. Pertama-tama, saya akan membacakan tata tertib persidangan. Tata tertib menghadiri persidangan di ruang sidang. Berpakaian sopan, menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan dan mematuhi setiap perintah hakim ketua majelis, mengatur perangkat komunikasi pada mode diam atau menonaktifkannya sebelum memasuki ruang sidang. Dilarang makan, minum, dan merokok di dalam ruang sidang. Dilarang membawa senjata tajam, senjata api, bahan peledak, maupun alat atau benda lain yang dapat membahayakan keamanan kecuali atas izin dan perintah dari pihak yang berwenang. Duduk dengan sopan pada kursi pengunjung sidang yang telah disediakan. Dilarang membuat kegaduhan dan bertingkah laku yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Dilarang membawa anak di bawah umur 12 tahun, kecuali majelis hakim menghendaki anak tersebut hadir di persidangan. Kepada awak media yang akan mengambil rekam suara, gambar, maupun video di dalam ruang sidang, diharapkan untuk meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua majelis. Siapapun yang menghina dan atau mengganggu ketertiban persidangan dan telah ditegur secara langsung diberi peringatan oleh hakim ketua majelis tetapi masih melakukannya, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Setiap tindakan dan perbuatan yang mengandung unsur tindak pidana yang bersangkutan dapat dituntut secara pidana. Sidang dengan nomor perkara 222-G/PN/2023/PN/TJK Tanjung Karang, Senin 30 Oktober 2023 akan dimulai. Penggugat atas nama Grace Margareta dan tergugat Michael Alfred dan atau kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk. Sidang dengan nomor perkara 222-PDT-G/2023/PN/TJK Senin 30 Oktober 2023 sidang tertutup untuk umum. Selamat pagi saudara kuasa hukum penggugat. Baik, silakan perkenalkan identitas saudara. Nama saya Mina Hendriana SH, advokat dari administrator dan rekan di Jalan Ikan Bawah Nomor 1A, Kebetulan Selatan Bandar Lampung. Silakan maju ke depan untuk menyerahkan kartu tanda advokat Anda beserta surat kuasa khusus.
Selamat pagi saudara kuasa hukum tergugat. Selamat pagi, Yang Mulia. Coba perkenalkan identitas saudara. Baik, Yang Mulia, nama saya Juliana Nuru, SHMH, kewarganegaraan Indonesia, profesi advokat yang berkantor di Juliana dan Partners yang beralamat di Jalan Melati Harum, Kota Bandar Lampung. Silakan maju ke depan untuk menyerahkan identitas Anda beserta surat kuasanya. Pada kuasa hukum tergugat silakan maju ke depan pengacara. Karena sidang perceraian merupakan perkara khusus, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Para pihak yang tidak berkepentingan diharapkan untuk keluar ke persidangan. Terima kasih. Baiklah, kalau begitu karena usaha damai bagi kedua belah pihak untuk tidak dapat ditempuh, maka sebelum perkara ini diperiksa, para pihak untuk melaksanakan mediasi terlebih dahulu dan menunjuk Melly Juliana SHMH sebagai hakim mediator dalam perkara 222-PDT-G-2023-PN-TJK. Baik, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk memberi kesempatan kepada para pihak mengikuti mediasi, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 6 November 2023 dengan perintah kepada kuasa hukum tergugat dan kuasa hukum tergugat untuk hadir tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara perdata cerai gugat register nomor 222-PDT-G-2023-PN-TJK ditunda dan ditutup. Sidang dengan nomor perkara Sidang dengan nomor perkara 222-PDT-G-2023-PN-TJK antara saudari Grace Margareta sebagai penggugat dan saudara Michael Alfred sebagai tergugat pada hari ini, Senin 6 November 2023 dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara kuasa hukum penggugat, bagaimana usaha mediasinya? Terima kasih, Yang Mulia. Usaha mediasi saat ini belum menemukan bukti yang sudah dimediasi oleh Ibu Melly. Sampai dengan saat ini, kami mohon untuk melanjutkan sidang. Bagaimana kuasa hukum tergugat hasil mediasinya? Mungkin jawaban kami sama dengan pihak penggugat, Yang Mulia, karena memang benar antara penggugat dengan tergugat itu memang sudah telah bertemu, tetapi belum ada kata sepakat dari kedua belah pihak. Baik, saudara sekalian, mengingat upaya damai melalui mediasi masih belum dapat diterima, maka perkara ini akan dilanjutkan untuk diperiksa. Namun mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarang orang untuk mengikuti sidang ini. Untuk itu, sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Bagi hadirin sekalian yang tidak berkepentingan, kami mohon untuk meninggalkan sidang ini. Terima kasih. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, bahwa jika upaya damai tidak tercapai, maka agenda hari ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan nomor perkara 222-PDT-G-2023-PN-TJK. Apakah kuasa hukum penggugat sudah siap dengan gugatannya? Siap, Yang Mulia. Silakan untuk diserahkan kepada majelis dan pihak kuasa hukum tergugat. Silakan dibacakan. Majelis Hakim yang mulia, yang tergugat dan kuasa hukum yang kami hormati serta para hadirin sekalian, izinkan saya membacakan surat gugatan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang bertanda tangan di bawah ini, nama Grace Margareta, tempat tanggal lahir Bandar Lampung 10 Mei 1973, agama Kristen, pekerjaan pegawai negeri sipil, pendidikan S1, alamat Jalan Pulau Biru nomor 110, Wai Halim Permai, Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini kami mengajukan gugatan perceraian terhadap nama Michael Alfred, tempat tanggal lahir Bandar Lampung 10 Januari 1971,
agama Kristen, pekerjaan wirausaha, pendidikan S1, alamat Jalan Pulau Biru nomor 110, W. Halim Permai, Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun gugatan ini penggugat mengajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 10 April 2000 telah dilangsungkan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Kristen. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor catatan sipil Kecamatan Wai Halim, Kota Bandar Lampung, sebagaimana tercatat dalam akta nikah nomor 1890/CS/K/2000 tertanggal 11 Juli tahun 2000. 2. Bahwa setahun menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Pulau Biru nomor 110 RT 01 RW 01 Kecamatan Wai Halim, Kota Bandar Lampung. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan penggugat setelah berumah tangga dengan tergugat hanya berlangsung sampai dengan 10 Desember 2021. Ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah setelah antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak bulan Januari tahun 2023. Sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain, tergugat kerap kali melakukan kekerasan terhadap penggugat, seperti melakukan kekerasan fisik dan verbal. Tergugat sudah tidak menafkahi keluarganya semenjak usahanya bangkrut. Tergugat kerap kali berjudi online menggunakan uang yang diminta olehnya kepada penggugat. Bahwa puncak dari percekcokan antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2023 yang menyebabkan antara penggugat dan tergugat telah pisah ranjang, di mana penggugat atau tergugat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya, sehingga sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan penggugat untuk mengajukan penggugatan cerai terhadap tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga dasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan. Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut. Primer, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan gugatan perceraian terhadap tergugat Alfred terhadap penggugat Grace Margareta. 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tanjung Karang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai hukum tetap kepada kantor catatan sipil di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kantor catatan sipil tempat perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu. Membebankan biaya perkara sesuai hukum. Subsidiar. Atau apabila pengadilan negeri berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ex equo ex nihilo. Demikianlah gugatan ini diajukan atas perhatian dan dikabulkan gugatan ini. Kami mengucapkan terima kasih. Bandar Lampung 26 September 2023. Hormat kami kuasa hukum penggugat Nina Hendriana SHM. Pihak kuasa hukum penggugat, apakah saudara akan merubah atau menambah isi surat gugatan saudara? Tidak, yang mulia. Saya rasa sudah. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara akan mengajukan jawaban mengenai surat gugatan kuasa hukum penggugat ini secara lisan atau tertulis? Iya yang mulia, kami akan mengajukan jawaban, namun kami membutuhkan waktu selama 7 hari untuk menyiapkan jawaban kami. Baik, Panitera, 7 hari ke depan, hari dan tanggal berapa? 7 hari ke depan adalah hari Senin tanggal 13 November 2023 yang mulia. Baik, terima kasih Panitera. Untuk mendengarkan jawaban dari kuasa hukum tergugat, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Senin 13 November 2023 dengan perintah kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat untuk hadir pada hari yang telah ditentukan tanpa surat panggilan dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara perdata cerai gugat register nomor 2222-PDT-Y-2023-PN-TJK ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Senin 30 Oktober 2023, akan dilaksanakan sidang perkara perceraian. Pertama-tama, saya akan membacakan tata tertib persidangan. Tata tertib menghadiri persidangan di ruang sidang. Berpakaian sopan,
menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan dan mematuhi setiap perintah hakim ketua majelis, mengatur perangkat komunikasi pada mode diam atau menonaktifkannya sebelum memasuki ruang sidang, dilarang makan, minum, dan merokok di dalam ruang sidang, dilarang membawa senjata tajam, senjata api, bahan peledak, maupun alat atau benda lain yang dapat membahayakan keamanan kecuali atas izin dan perintah dari pihak yang berwenang. Duduk dengan sopan pada kursi pengunjung sidang yang telah disediakan, dilarang membuat kegaduhan dan bertingkah laku yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Dilarang membawa anak di bawah umur 12 tahun, kecuali majelis hakim menghendaki anak tersebut hadir di persidangan. Kepada awak media yang akan mengambil rekam suara, gambar, maupun video di dalam ruang sidang, diharapkan untuk meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua majelis. Siapapun yang menghina dan atau mengganggu ketertiban persidangan dan telah ditegur secara langsung diberi peringatan oleh hakim ketua majelis tetapi masih melakukannya, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Setiap tindakan dan perbuatan yang mengandung unsur tindak pidana yang bersangkutan dapat dituntut secara pidana. Sidang dengan nomor perkara 222-G/PDT-2023/PN-TJK Tanjung Karang, Senin 30 Oktober 2023 akan dimulai. Penggugat atas nama Grace Margareta dan tergugat Michael Alfred dan atau kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk. Sidang dengan nomor perkara 222-PDT-G/2023/PN-TJK Senin 30 Oktober 2023 sidang tertutup untuk umum. Selamat pagi saudara kuasa hukum penggugat. Selamat pagi, Yang Mulia. Baik, silakan perkenalkan identitas saudara. Nama saya Mina Hendriana, SMH, advokat dari Agus Santor dan rekan di Jalan Ikan Bawah Nomor 1A, Keputusan Selatan Bandar Lampung. Silakan maju ke depan untuk menyerahkan kartu tanda advokat Anda beserta surat kuasa khusus. Kepada kuasa hukum tergugat dipersilakan untuk maju ke depan untuk mengecek. Silakan kembali ke tempat. Selamat pagi saudara kuasa hukum tergugat. Selamat pagi, Yang Mulia. Coba perkenalkan identitas saudara. Baik, Yang Mulia, nama saya Juliana Nuru, SHMH, kewarganegaraan Indonesia, profesi advokat yang berkantor di Juliana dan Partners yang beralamat di Jalan Melati Harum, Kota Bandar Lampung. Silakan maju ke depan untuk menyerahkan kartu identitas Anda beserta surat kuasanya. Pada kuasa hukum penggugat silakan maju ke depan untuk mengecek. Silakan maju. Karena sidang perceraian merupakan perkara khusus, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Para pihak yang tidak berkepentingan diharapkan untuk keluar ke persidangan. Terima kasih.
Baiklah, kalau begitu karena usaha damai bagi kedua belah pihak untuk tidak dapat ditempuh, maka sebelum perkara ini diperiksa, para pihak untuk melaksanakan mediasi terlebih dahulu dan menunjuk Melly Juliana SHMH sebagai hakim mediator dalam perkara 222-PDT-G-2023-PN-TJK. Baik, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk memberi kesempatan kepada para pihak mengikuti mediasi, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 6 November 2023 dengan perintah kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat untuk hadir tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara perdata cerai gugat register nomor 222-PDT-G-2023-PN-TJK ditunda dan ditutup. Sidang dengan nomor perkara Sidang dengan nomor perkara 222-PDT-G-2023-PN-TJK antara saudari Grace Margareta sebagai penggugat dan saudara Michael Alfred sebagai tergugat pada hari ini, Senin 6 November 2023 dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara kuasa hukum penggugat, bagaimana usaha mediasinya? Terima kasih Yang Mulia. Usaha mediasi saat ini belum menemukan bukti yang sudah dimediasi oleh Ibu Melly. Sampai dengan saat ini kami mohon untuk melanjutkan sidang. Bagaimana kuasa hukum tergugat hasil mediasinya? Mungkin jawaban kami sama dengan pihak penggugat, ya, karena memang benar antara penggugat dengan tergugat itu memang sudah telah bertemu, tetapi belum ada kata sepakat dari kedua belah pihak. Baik, saudara sekalian, mengingat upaya damai melalui mediasi masih belum dapat diterima, maka perkara ini akan dilanjutkan untuk diperiksa. Namun mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarang orang untuk mengikuti sidang ini. Untuk itu, sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Bagi hadirin sekalian yang tidak berkepentingan, kami mohon untuk meninggalkan sidang ini. Terima kasih. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, bahwa jika upaya damai tidak tercapai, maka agenda hari ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan nomor perkara 222-PDT-G-2023-PN-TJK. Apakah kuasa hukum penggugat sudah siap dengan gugatannya? Siap Yang Mulia. Silakan untuk diserahkan kepada majelis dan pihak kuasa hukum tergugat. Silakan dibacakan. Majelis Hakim yang mulia, yang tergugat dan kuasa hukum yang kami hormati serta para hadirin sekalian, izinkan saya membacakan surat gugatan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang bertanda tangan di bawah ini, nama Grace Margareta, tempat tanggal lahir Bandar Lampung 10 Mei 1973, agama Kristen, pekerjaan pegawai negeri sipil, pendidikan S1, alamat Jalan Pulau Biru nomor 110, Poin Halim Permai, Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini kami mengajukan gugatan perceraian terhadap nama Michael Alfred, tempat tanggal lahir Bandar Lampung 10 Januari 1971, agama Kristen, pekerjaan wirausaha, pendidikan S1, alamat Jalan Pulau Biru nomor 110, Poin Halim Permai, Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun gugatan ini penggugat mengajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 10 April 2000 telah dilangsungkan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Kristen. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor catatan sipil Kecamatan Waihalim, Kota Bandar Lampung, sebagaimana tercatat dalam akta nikah nomor 1890/CS/K/2000 tertanggal 11 Juli tahun 2000. 2. Bahwa setahun menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Pulau Biru nomor 110 RT 01 RW 01 Kecamatan Waihalim, Kota Bandar Lampung. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan penggugat setelah berumah tangga dengan tergugat hanya berlangsung sampai dengan 10 Desember 2021.
Ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah setelah antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak bulan Januari tahun 2023. Sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain, tergugat kerap kali melakukan kekerasan terhadap penggugat, seperti melakukan kekerasan fisik dan verbal. Tergugat sudah tidak menafkahi keluarganya semenjak usahanya bangkrut. Tergugat kerap kali berjudi online menggunakan uang yang diminta olehnya kepada penggugat. Bahwa puncak dari percekcokan antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2023 yang menyebabkan antara penggugat dan tergugat telah pisah ranjang, di mana penggugat atau tergugat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya, sehingga sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan penggugat untuk mengajukan pergugatan cerai terhadap tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga dasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan. Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut. Primer, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan gugatan perceraian terhadap tergugat Alfred terhadap penggugat Grace Margareta. 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tanjung Karang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai hukum tetap kepada kantor catatan sipil di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kantor catatan sipil tempat perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu. Membebankan biaya perkara sesuai hukum. Subsidiar. Atau apabila pengadilan negeri berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ex equo ex nihilo. Demikianlah gugatan ini diajukan atas perhatian dan dikabulkan gugatan ini. Kami mengucapkan terima kasih. Bandar Lampung 26 September 2023. Hormat kami kuasa hukum penggugat Nina Hendriana SHM. Pihak kuasa hukum penggugat, apakah saudara akan merubah atau menambah isi surat gugatan saudara? Tidak, yang mulia. Saya rasa sudah. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara akan mengajukan jawaban mengenai surat gugatan kuasa hukum penggugat ini secara lisan atau tertulis? Iya yang mulia, kami akan mengajukan jawaban, namun kami membutuhkan waktu selama 7 hari untuk menyiapkan jawaban kami. Baik, Panitera, 7 hari ke depan, hari dan tanggal berapa? 7 hari ke depan adalah hari Senin tanggal 13 November 2023 yang mulia. Baik, terima kasih Panitera. Untuk mendengarkan jawaban dari kuasa hukum tergugat, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Senin 13 November 2023 dengan perintah kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat untuk hadir pada hari yang telah ditentukan tanpa surat panggilan dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara perdata cerai gugat register nomor 2222-PDT-G-2023-2023-PN-TJK ditutup. Sidang perkara nomor 222-PDT-G-2023-PN-TJK antara saudari Grace Margareta sebagai penggugat dan saudara Michael Alfred sebagai tergugat pada hari Senin 13 November 2023 dinyatakan terbuka. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, perkara ini akan dilanjutkan dengan pembacaan jawaban oleh kuasa hukum tergugat. Namun mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarang orang untuk mengikuti sidang ini. Untuk itu, sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Bagi hadirin sekalian yang tidak berkepentingan, kami mohon untuk meninggalkan sidang ini. Terima kasih. Baik, pihak kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap dengan jawabannya? Baik, silakan untuk menyerahkan salinannya kepada kuasa hukum tergugat dan kepada majelis hakim. Baik, silakan dibacakan. Majelis Hakim yang mulia, pihak penggugat dan kuasa hukum yang kami hormati serta para hadirin yang berbahagia, izinkanlah kami membaca jawaban dari gugatan kami. Jawaban
gugatan nomor 222-PDT-G-PN-2023-PN-TJK kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung. Dengan ini perkenankan saya Juliana Nduru SH.MH selaku kuasa hukum tergugat menyampaikan jawaban-jawaban atas gugatan cerai tertanggal 18 Oktober 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil penggugat seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui. 2. Bahwa memang benar yakni pada tanggal 10 April 2000 telah terjadi pernikahan yang sah menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Kristen. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor catatan sipil Kecamatan Oyahalim, Kota Bandar Lampung, sebagaimana tercatat dalam akta nikah nomor 1860/CS/K/2000 tertanggal 11 Juli 2000. Ketiga, bahwa benar setelah perkawinan tergugat dan penggugat tinggal di rumah kediaman bersama yang bertempat tinggal di Jalan Pulau Biru nomor 110 Waihalim Permai, Bandar Lampung. Keempat, bahwa tidak benar apa yang dikatakan penggugat bahwa tergugat kerap kali melakukan kekerasan baik fisik maupun verbal. Hanya saja terkadang emosi semata terkeluarkan karena penggugat jarang mendengarkan pendapat serta saran dari tergugat. Kelima, bahwa tentang alasan penggugat yang mengatakan bahwa tergugat tidak menafkahi keluarga terhitung sejak usaha milik tergugat bangkrut, dan juga penggugat mengatakan bahwa tergugat tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga adalah suatu alasan yang menekankan adanya kebosanan pada diri penggugat, sehingga ketika tergugat dan penggugat mengalami puncak percekcokan yang terjadi pada bulan Juli, barulah penggugat ingin mengajukan perceraian ini. Keenam, bahwa sebenarnya tergugat ingin menjadi yang terbaik dalam keluarga dan mempertahankan keutuhan dan keharmonisan keluarga. Tetapi memang perawakan dari penggugat tidak mau bersabar dalam menghadapi setiap masalah, yang hanya selalu marah-marah tanpa diketahui sebab musababnya. Maka di sini tergugat bermaksud mengajukan gugatan balik atas pernyataan dari gugatan sebelumnya. Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Majelis Hakim untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Menerima, mengabulkan permohonan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Kedua, menolak dan atau setidak-tidaknya memeriksa kembali gugatan dari penggugat sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Ketiga, menyatakan bahwa tergugat tidaklah bersalah. Dalam pokok perkara primer 1. Menerima permohonan tergugat untuk seluruhnya. Kedua, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan atau menyatakan gugatan penggugat setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Subsidiar atau apabila pengadilan negeri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah jawaban tergugat terhadap gugatan penggugat. Kami ucapkan terima kasih. Bandar Lampung 31 Oktober 2023. Hormat kami kuasa hukum tergugat Juliana Nduru SH.MH. Cukup. Baik, pihak kuasa hukum tergugat, apakah saudara akan merubah atau menambah isi jawaban saudara? Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah mengerti isi jawaban kuasa hukum tergugat? Sudah. Apakah saudara akan mengajukan replik atas jawaban kuasa hukum tergugat? Izin yang mulia, saya akan mengajukan replik atas jawaban tergugat. Apakah saudara sudah siap mengajukan replik hari ini? Belum yang mulia, mohon ketersediaannya untuk memberikan kami waktu. Terima kasih. Baik, panitera 7 hari ke depan, hari dan tanggal berapa? 7 hari ke depan adalah hari Senin tanggal 20 November 2023. Baik, sidang dinyatakan terbuka. Untuk mendengarkan replik dari kuasa hukum penggugat, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Senin 20 November 2023 dengan perintah kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat untuk hadir pada hari yang telah ditentukan tanpa surat panggilan. Dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara perdata cerai gugat register nomor 222-PDT-G-2023-PN-TJK ditutup.
PN.TJK antara Saudari Grace Margareta sebagai penggugat dan Saudara Michael Alfred sebagai tergugat pada hari Senin 20 November 2023 dinyatakan dibuka. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, perkara ini akan dilanjutkan dengan pembacaan replik oleh kuasa hukum penggugat. Namun mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarang orang untuk mengikuti sidang ini. Untuk itu, sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Bagi hadirin yang tidak berkepentingan, kami mohon untuk meninggalkan sidang ini. Terima kasih. Kuasa hukum penggugat siap sidang hari ini? Siap. Kuasa hukum tergugat siap sidang hari ini? Siap yang mulia. Baik, kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap dengan replik saudara? Kami siap. Baik, silakan untuk menyerahkan salinannya kepada majelis hakim dan kuasa hukum tergugat. Baik, kepada kuasa hukum tergugat dipersilakan untuk membaca repliknya. Baik, Mulia. Majelis Hakim yang mulia, yang tergugat dan kuasa hukum yang kami hormati serta para hadirin yang berbahagia, izinkan saya membacakan replik jawaban atas tergugat. Perihal replik penggugat atas jawaban tergugat dalam perkara perdata nomor 222/PDT-2023/PN-TJK kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim perkara perdata nomor 22/PDT-2023/PN Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini mengajukan replik atas jawaban tergugat yang diwakili oleh saya selaku kuasa hukum. Adapun yang menjadi dasar-dasar dan alasan mengajukan replik adalah sebagai berikut. 1. Bahwa setelah mendengar jawaban yang disampaikan tergugat, penggugat menganggap jawaban tersebut adalah hanya rekaan semata yang dijadikan alasan bagi tergugat untuk lepas dari segala tuntutan penggugat. 2. Bahwa penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan penggugat dalam surat gugatan yang diterima kantor Panekran Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 26 September 2023. 3. Bahwa penggugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil tersebut yang dikemukakan oleh tergugat kecuali yang diakui penggugat secara tegas. Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut. Primer, mengabulkan gugatan penggugat, menceraikan perkawinan penggugat Grace Margareta dengan tergugat Michael Alfred. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor catatan sipil di tempat meninggalkan penggugat dan tergugat, dan kantor catatan sipil tempat perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia. Untuk itu, membebankan biaya perkara menurut hukum subsidiar atau apabila pengadilan negeri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex equo and uno. Demikian pengajuan replik atas jawaban tergugat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandar Lampung 6 November 2023. Hormat kami kuasa hukum penggugat. Cukup. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah mengerti isi replik kuasa hukum penggugat? Apakah saudara akan mengajukan duplik atas replik tersebut? Iya yang mulia, ini akan mengajukan duplik atas replik dari kuasa hukum penggugat. Apakah saudara sudah siap dengan duplik saudara hari ini? Belum yang mulia, kami mohon waktunya untuk menyiapkan selama 7 hari. Baik, Panitera, 7 hari ke depan, hari dan tanggal berapa? 7 hari ke depan adalah hari Senin, tanggal 27 November 2023 ya. Baik, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk mendengarkan duplik dari kuasa hukum tergugat, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Senin 27 November 2023 dengan perintah kepada kuasa hukum tergugat dan kuasa hukum tergugat untuk hadir pada hari yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah resmi. Sidang perkara perdata cerai gugat register nomor 2222/PDT-PDT-2023/PN-TJK ditutup. Sidang perkara nomor 2222/PDT-PDT
PN-TJK antara saudari Grace Margareta sebagai penggugat dan saudara Michael Arwin sebagai tergugat pada hari Senin 27 November 2023 dinyatakan dibuka. Saudara sekalian, mengingat majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil, maka sesuai dengan agenda sidang hari ini akan dilanjutkan dengan pembacaan duplik oleh kuasa hukum tergugat. Namun mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarang orang untuk mengikuti sidang ini. Untuk itu sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Bagi hadirin sekalian yang tidak berkepentingan, kami mohon untuk meninggalkan sidang ini. Terima kasih. Selamat pagi kuasa hukum penggugat. Selamat pagi, Yang Mulia. Selamat pagi saudara kuasa hukum tergugat. Apakah saudara kuasa hukum tergugat sudah menyiapkan duplik atas replik kuasa hukum tergugat? Baik, silakan untuk menyalakan salinannya kepada majelis hakim dan kuasa hukum tergugat. Baik, kepada kuasa hukum tergugat dipersilakan untuk membacakan duplik. Majelis Hakim yang mulia, pihak penggugat dan kuasa hukum yang kami hormati, serta para hadirin yang berbahagia, izinkanlah kami membaca duplik kami. Duplik tergugat atas replik penggugat dalam perkara perdata nomor 222-PDT-G-2023-PN-TJK kepada yang mulia Ketua Majelis Hakim perkara perdata nomor 222-PDT-G-2023-PN-TJK di Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya selaku kuasa hukum tergugat mengajukan duplik atas replik dari penggugat. Adapun yang menjadi dalil-dalil dan alasan diajukannya duplik adalah sebagai berikut. 1. Bahwa kami menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat dalam replik penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya. 2. Bahwa tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan penggugat dalam surat jawaban gugatan yang diterima di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 19 September 2023. 3. Bahwa jawaban yang disampaikan tergugat menganggap jawaban tersebut adalah hanya rekaan semata yang dijadikan alasan bagi penggugat agar dapat menjadi alasan terkuat di depan hukum untuk berpisah. 4. Bahwa dalam posita alasan gugatan nomor 4 gugatan adalah tidak benar tergugat seringkali melampiaskan amarahnya terhadap penggugat dengan melakukan kekerasan fisik, dan tidak benar tergugat sudah tidak menafkahi keluarganya semenjak usahanya mengalami kebangkrutan. 5. Bahwa dalam posita alasan gugatan nomor 5 adalah tidak benar bahwa penggugat dan tergugat tidak bisa lagi hidup bersama dalam suatu ikatan perkawinan atas dasar karena tindak kekerasan yang dilakukan tergugat dan telah memenuhi alasan perceraian terhadap tergugat atas dasar kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi terus-menerus dan tidak memungkinkan untuk hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan. Tentang pokok perkara sudah dianggap telah dibacakan. Demikian duplik yang kami sampaikan. Bandar Lampung, 13 November 2023. Hormat kami kuasa hukum tergugat Juliana Duplik SHM. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara sudah mengerti isi duplik? Dikarenakan pihak kuasa hukum tergugat telah menyerahkan dupliknya, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian saksi-saksi dari pihak penggugat dan tergugat. Bagaimana pihak kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap dengan saksi-saksinya? Untuk saat ini belum siap. Pihak kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap? Kami belum siap. Baik. Untuk memberikan waktu kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat untuk mempersiapkan pembuktian saksi-saksinya, maka dari itu sidang akan ditunda dan dilanjutkan 7 hari dari sekarang. Tanita, 7 hari ke depan, hari dan tanggal berapa? 7 hari ke depan adalah hari Senin tanggal 4 Desember 2020. Baik, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Sebelum sidang ditutup, kepada para pihak
penggugat atau tergugat, apakah ada pertanyaan? Tidak yang mulia. Saudara kuasa hukum tergugat, masih ada yang ingin disampaikan? Baiklah, kepada para pihak, karena telah hadir pada hari ini maka tidak perlu dipanggil lagi karena pemberitahuan ini dianggap sebagai pemanggilan resmi dari pengadilan. Maka untuk itu sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang perkara nomor 222/PDT-G/2023/PN-TJK antara saudari Grace Margareta sebagai penggugat dan saudara Michael Alfred sebagai tergugat pada hari Senin 4 Desember 2023 dinyatakan dibuka. Sesuai dengan berita acara persidangan sebelumnya, agenda persidangan hari ini adalah pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi dari kuasa hukum penggugat dan tergugat. Namun mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarang orang untuk mengikuti sidang ini. Untuk itu sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Bagi hadirin sekalian yang tidak berkepentingan, kami mohon untuk meninggalkan sidang ini. Terima kasih. Selamat pagi kuasa hukum penggugat. Selamat pagi yang mulia. Selamat pagi kuasa hukum tergugat. Selamat pagi yang mulia. Baik, saudara kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap dengan saksi-saksinya? Sudah yang mulia, saya akan mengatakan 2 saksi yang mulia. Baik, kuasa hukum penggugat, hadirkan saksi pertama ke dalam ruang sidang. Saudara Safiaku, dinyatakan. Kepada saudara saksi, silakan untuk menyerahkan kartu identitas Anda. Nama saudara, Agung yang mulia, tanggal lahir, tanggal 23 Juli 1967 yang mulia. alamat, Saya tinggal di Jakarta, rumah nomor 11, Kecamatan Jakon, Bandar Lampung yang mulia. agama. Saya Kristen. Baik, saksi sebelumnya menyampaikan kesaksian Anda demi keadilan, perlu adanya sumpah yang dilakukan berdasarkan kepercayaan Anda. Apakah Anda bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, saudara saksi silakan berdiri. Saudara ikuti gestur tangan saya seperti ini. Demi Tuhan, saya bersumpah Saya bersumpah akan menerangkan dengan sebenarnya akan menanggung dengan sebenar dan tidak lain daripada sebenarnya. dan tidak lain dengan yang sebenar. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan memberkati. Baik, terima kasih saudara saksi. Silakan duduk kembali. Baik, saudara saksi. Karena Anda sudah sumpah, maka Anda diwajibkan untuk menjawab pertanyaan dengan sejujurnya. Baik, yang mulia. Saudara, apakah saudara kenal dengan penggugat dan tergugat? Ya, saya kenal yang mulia. Siapa nama penggugat dan tergugat? Penggugat bernama Grace Margareta dan tergugat bernama Michelle Alfred. Apa ada hubungan Anda dengan saudara Grace dan Michelle? Ya, saya anak dari mereka berdua. Apakah penggugat dan tergugat adalah suami istri? Ya, mereka berdua adalah suami istri yang mulia. Kapan penggugat menikah dengan tergugat? Mereka menikah pada tanggal 10 April tahun 2000. Setelah menikah, penggugat dan tergugat ini tinggal di mana? Mereka tinggal di Jalan Pulau Biru nomor 110, Kuala Permai, Bandar Lampung. Yang mulia. Apakah Grace dan Michelle sudah mempunyai anak? Ya, saya anak dari mereka berdua yang mulia. Apakah saudara tahu bagaimana keadaan rumah Grace dan Michelle? Ya, saya tahu. Pada awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja yang mulia. Hanya saja pada tahun pertengahan 2017 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis lagi yang mulia. Mengapa rumah tangga Grace dan Michelle tersebut tidak harmonis lagi?
dikarenakan permasalahan faktor ekonomi yang mulia dan juga perusahaan tergugat sudah mulai menurun dan hampir bangkrut yang mulia. Apakah saudara tahu pemicu pertengkaran penggugat dan tergugat hingga sampai keduanya pisah tempat tinggal? Ya, saya tahu itu dikarenakan tergugat sudah tidak bisa lagi menafkahi seorang istrinya yang mulia. Kemudian tergugat sudah mulai kasar dan terlibat judi online sehingga istrinya tidak sanggup lagi untuk tinggal di rumahnya dan memutuskan untuk pergi yang mulia. Apakah saudara sudah menasihati penggugat agar Saya rukun sudah- lagi dengan tergugat? Saya sudah menasihati mereka berdua yang mulia. Apakah saudara saksi ada yang masih perlu disampaikan? Saya sudah cukup untuk disampaikan. Baik, terima kasih saudara saksi atas keterangannya. Silakan meninggalkan ruang sidang. Namun terlebih dahulu untuk mengambil kartu identitas Anda di Panitera. Baik, yang mulia. Baik, kuasa penggugat, apakah saksi selanjutnya sudah siap? Sudah yang mulia. Baik, kuasa penggugat, tolong hadirkan ke dalam ruang sidang. Pada saudara saksi, silakan untuk menyerahkan kartu identitas Anda. Baik, yang mulia. Nama saudara Elvira yang mulia. Tanggal lahir saya 13 April 1985 yang mulia. Agama Islam yang mulia. Baik, saudara saksi, sebelum menyampaikan kesaksian Anda, maka demi keadilan perlu adanya sumpah yang dilakukan berdasarkan kepercayaan Anda. Apakah Anda bersedia? Siap, saya bersedia yang mulia. Baik, saudara saksi silakan berdiri. Saudara ikuti lafal sumpah yang saya ucapkan. Baik, yang mulia. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Akan menerangkan dengan sebenarnya. Akan menerangkan dengan sebenarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Semoga Allah menolong saya. Semoga Allah menolong saya. Baik, terima kasih saudara saksi. Silakan duduk kembali. Baik, yang mulia. Baik, saudara saksi. Karena Anda sudah disumpah, maka Anda diwajibkan untuk menjawab pertanyaan dengan sejujur-jujurnya. Saudara, apakah saudara kenal dengan penggugat dan tergugat? Ya, saya kenal dengan penggugat dan tergugat yang mulia. Siapa nama penggugat dan tergugat? Penggugat bernama Grace Margareta dan tergugat bernama Michael Alfred. Ada hubungan apa antara saudara dengan penggugat dan tergugat? Saya tetangganya yang mulia. Apakah penggugat dan tergugat adalah suami istri? Betul yang mulia. Penggugat dan tergugat merupakan suami istri. Kapan penggugat menikah dengan tergugat? Setahu saya mereka menikah sekitar tahun 2000 yang mulia. Setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di mana? Mereka tinggal di Jalan Pulau Biru, nomor 110, Waihaling Permai, Bandar Lampung yang mulia. Apakah Grace, Margaret, dan Michelle Alfred sudah mempunyai anak? Iya yang mulia. Mereka mempunyai seorang anak. Apakah saudara tahu bagaimana keadaan rumah tangga Grace dan Michelle? Ya, saya tahu pada awalnya rumah tangga mereka itu terlihat baik-baik saja. Akan tetapi sejak tahun lalu saya suka mendengar keributan dari dalam rumah mereka ya. Apakah saudara tahu mengapa rumah tangga Grace, Margaret, dan Michelle tidak harmonis lagi? Saya dengar dari para tetangga bahwasannya perusahaan Bapak Michael ini mengalami kebangkrutan yang mulia. Nah, sejak saat itulah mereka sering ribut yang mulia. Apakah saudara melihat secara langsung pada saat penggugat dipukuli oleh tergugat? Iya, saya melihat secara langsung yang mulia. Sekitar jam 7 pagi saya melihat Pak Michael dan temannya itu pulang ke rumahnya yang mulia. Setelah itu saya masuk ke dalam rumah untuk menyapu. Pada saat saya ingin menyapu di luar rumah, saya mendengar keributan yang mulia. Awalnya saya hanya mendengar mereka berteriak, lalu saya mendengar pecahan barang beberapa kali. Pada saat itu saya langsung mendatangi rumah mereka yang mulia. Kebetulan pintu rumah tidak tertutup. Di situ saya langsung masuk untuk mengecek apakah mereka baik-baik saja atau tidak. Saya melihat Pak Michael melempar piring kemudian memukul Ibu Grace yang mulia. Lalu apa yang Anda lakukan pada saat itu? Saya hanya terdiam karena kaget yang mulia. Saya juga merasa takut melihat hal tersebut. Saat itu juga saya kembali ke rumah saya
untuk memanggil suami saya agar ikut membantu saya. Namun setelah saya kembali, Pak Michael dan temannya itu sudah tidak ada lagi. Jadi saya langsung membantu Ibu Grace yang mulia untuk memanggilkan ambulan karena saya melihat luka di tubuh Ibu Grace itu lumayan parah yang mulia. Apakah saudara sudah menasihati penggugat agar rukun lagi dengan tergugat? Ya, saya sudah mencoba menasihati penggugat namun tidak berhasil yang mulia. Apakah saudara masih sanggup menasihati penggugat? Saya sudah tidak sanggup lagi yang mulia. Apakah saudara saksi masih ada yang perlu disampaikan? Tidak, sudah cukup yang mulia. Izin yang mulia, apakah ini sudah selesai? Baik. Terima kasih. Apakah terdapat pernyataan saksi yang ingin disangkal dari pihak kuasa hukum tergugat? Keberatan yang mulia, yang dikatakan oleh saksi adalah hal yang tidak benar. Tergugat memukul dengan tidak sengaja karena untuk melindungi dirinya. Untuk itu kami akan menghadirkan 2 orang saksi yang mulia. Baik. Selanjutnya kesaksian dari pihak tergugat. Apakah pihak kuasa hukum tergugat telah siap menghadirkan saksi ke persidangan? Sudah yang mulia, kami akan menghadirkan saksi ke pengadilan. Baik, silakan. Silakan saksi Richard. Kepada saksi Richard, saudara saksi bisa memperkenalkan diri Anda. Baik, yang mulia, saya Richard. Tanggal lahir, Tanggal 12 Januari agama, 1967. Agama Kristen yang mulia. baik saksi, sebelum saya menyampaikan kesaksian Anda, sebelum Anda menyampaikan kesaksian Anda, maka demi keadilan perlu adanya sumpah yang dilakukan berdasarkan kepercayaan Anda. Apakah Anda bersedia? Saya bersedia, yang mulia. Baik, saudara saksi, silakan berdiri. Saudara ikuti kesertaan tangan saya seperti ini. Demi Tuhan, Demi Tuhan, saya bersumpah akan menerangkan saya bersumpah akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dengan sebenarnya dan tiada lain di antara sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, terima kasih saudara saksi, silakan duduk kembali. Baik saudara saksi, karena Anda sudah disumpah maka Anda diwajibkan untuk menjawab pertanyaan dengan sejujurnya. Saudara, apakah saudara kenal dengan penggugat dan tergugat? Ya, saya kenal dengan penggugat dan tergugat. Siapa nama penggugat dan tergugat? Penggugat bernama Grace Margareta dan tergugat bernama Michael Alfred. Ada hubungan apa antara saudara dengan penggugat dan tergugat? Saya ayah kandung dan penggugat dan tergugat. Kapan penggugat menikah dengan tergugat? Penggugat dengan tergugat menikah pada tanggal 10 April tahun 2000. Benar tergugat sering melakukan kekerasan terhadap penggugat? Tidak, yang mulia. Itu hanya terkaan semata yang ia jadikan alasan terkuat untuk berpisah. Apa saksi pernah berperkara antara tergugat dan tergugat? Pernah, yang mulia, tetapi hanya percekcokan biasa yang tidak menimbulkan kekerasan fisik. Apakah benar tergugat tidak menafkahi penggugat? Saya kurang tahu, yang mulia. Apakah benar saudara tergugat kerap rumah mabukan dan pulang malam? Tidak benar, yang mulia. Yang saya tahu, anak saya jika pulang malam, ia mengerjakan pekerjaannya karena anak saya merupakan orang yang bekerja keras seperti saya. Bagaimana perilaku tergugat terhadap orang-orang di lingkungannya? Tergugat yang saya kenal berperilaku baik, ramah, dan juga sangat menghormati orang lain. Pengetahuan Anda, bagaimana sikap tergugat dengan penggugat? Pengetahuan saya, mereka terlihat harmonis. Saya dapat melihat itu karena mereka terkadang mengajak kami untuk pergi bersama. Baik, terima kasih saudara saksi atas kesaksiannya. Silakan meninggalkan ruang sidang. Baik, kepada kuasa hukum tergugat dipersilakan menghadirkan saksi selanjutnya. Silakan saksi Caca. Ayo. Saudara saksi, bisa perkenalkan diri Anda? Yang mulia, saya Ayu. Tanggal lahir, 7 Agustus 1985 yang mulia. agama. Hindu yang mulia. Baik. Saksi, sebelum menyampaikan kesaksian Anda, maka demi keadilan perlu adanya sumpah yang dilakukan berdasarkan kepercayaan Anda. Apakah Anda bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, saudara saksi, silakan berdiri.
Siang Widi, Demi Sayang Widi, saya bersumpah akan menerangkan dengan sebenarnya saya bersumpah akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Semoga Sang Hyang Widi menolong saya. Semoga Sayang Widi menolong saya. Baik, terima kasih saudara. Silakan duduk kembali. Baik, saudara saksi, karena Anda sudah disumpah, maka Anda diwajibkan untuk menjawab pertanyaan dengan sejujur-jujurnya. Apakah saudara kenal dengan penggugat dan tergugat? Ya, saya kenal yang mulia. Ada hubungan apa antara saudara dengan penggugat dan tergugat? Saya teman dekat dari tergugat yang mulia. Apakah saudara tahu bagaimana hubungan tergugat dan penggugat? Yang saya tahu tergugat sangat selalu bersikap baik kepada istrinya yang mulia. Namun tergugat sering bersikap kepada saya bahwa istrinya banyak menuntut, lalu membuat dia pusing dan tidak ke rumah yang mulia, tidak pulang ke rumah. Berdasarkan keterangan saksi Elvira, maka pada saat terjadi kekerasan pada penggugat, Anda ada di sana karena mengantar tergugat pulang. Benar yang mulia. Lalu apa yang terjadi pada saat itu? Pada saat saya pulang ke rumah, tergugat dimarahi oleh istrinya karena pulang malam yang mulia. Lalu teman saya ditarik bajunya oleh penggugat, lalu penggugat memarahi teman saya dan berkata bahwa ia yang menyebabkan perusahaannya bangkrut. Penggugat mengatakan itu dengan berteriak yang mulia. Kemudian apa yang dilakukan oleh tergugat setelah dimarahi? Karena dimarahi oleh istrinya, maka teman saya yang ikut terpancing emosi pun memarahi istrinya juga dengan membanting piring yang ada di atas meja. Namun itu untuk membela diri tergugat karena dimarahi dahulu oleh istrinya yang mulia. Lalu apa yang Anda lakukan pada saat itu? Karena saya melihat suasana semakin panas, maka saya langsung mengajak kawan saya keluar dari rumah yang mulia. Apakah saudara masih ada yang perlu disampaikan? Tidak cukup yang mulia. Apakah terdapat pernyataan saksi yang ingin disangkal dari pihak kuasa hukum tergugat? Ya, yang mulia, saya keberatan bahwa yang dikatakan saksi-saksi tersebut tidak benar, bahwa tergugat memang